إحسان إلى يوم القيامة أما بعد نواصل البرنامج في هذا اليوم يعني قراءة الأحاديث النبوية من كتاب رياض الصالحين للمؤلف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. أنا أقرأ وأنتم تقرؤون من بعدي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Muttafaqun alaih. Artinya wa an Abi Bakrata, dari sahabat Abi Bakrah Nufai ibn al-Haris. Abi Bakrah asli namanya Nufai bin al-Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, qala idzal taqal muslimani, idza apabila iltaqa bertemu al-muslimani, dua orang muslim, dua orang Islam, dua orang Islam, bisayfihima, sambil menenteng, kedua-duanya sambil menenteng, bisayfihima, dengan saif, dengan pedang mereka berdua. Dua-duanya bawa pedang mau saling membunuh. Idzal taqa, sudah berhadapan-hadapan. Iltaqa, sudah berhadapan-hadapan, bertemu. Fal qatil wal maqtulu, maka baik yang membunuh ataupun yang mati terbunuh, finnari, kedua-duanya masuk neraka. Artinya kedua-duanya dosa besar. Qultu, maka aku pun bertanya. Siapa yang bertanya? Abu Bakrah atau Nufai. Abu Bakrah Nufai bin al-Haris. Ya Rasulullah, saya mohon bertanya ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Ya Rasulullah, kalau yang masuk neraka atau yang dosa besar adalah yang membunuh, itu sudah jelas. Tapi fama balul maqtul, tapi kalau yang terbunuh juga dosa besar, kami belum paham ya Rasulullah. Yang terbunuh tuh, yang tewas juga dosa, kami belum paham. Qala, maka Nabi menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Iya, sama, dia juga berdosa karena apa? Karena yang terbunuh itu juga aslinya pengen membunuh saudaranya juga, sama. Cuman kalah aja. Ya, muttafaqun alaih. Ya. Makanya kalau ada orang tengkar, orang Islam tengkar, dua-duanya sama-sama berdosa. Ya. Harusnya sama orang Islam itu ngalah, ya, nggak gampang saling tengkar, jotos-jotosan, sing siji bonyok, sing siji ora bonyok. Sama-sama dua-duanya juga berdosa. Cuman satunya kalah aja, tapi kan sebenarnya pengen mukul juga kan, sama. Nah, gitu. Ya, jadi diselesaikan dengan baik, bukan diselesaikan dengan cara seperti itu. Kadang perkaranya kecil gitu, enggak. Perkara kecil hanya kesenggol dikit langsung sudah wani macem karo aku, ayo sikat, ayo namani lapangan gini, ayo. Ono sanding kandang. Ya wani sanding kandang kambing. Tak tunggu di belakang kandang kambing. Siji lawan siji.
ngapain sok jagoan-jagoan sama ini, sama orang Islam. Gitu. Nggak ada perintah saling memerangi antara orang Islam, tidak pernah. Jadi apalagi sok-sokan Allahu Akbar, satunya Allahu Akbar juga. Sing mbok perangi ki sapa? Antum memerangi saudaranya sendiri, bawa nama Allah. Enggak usah gitu. Jadi dua-duanya salah. Kecuali ada pembelaan terhadap misalkan pencurian atau pembegalan, itu beda lagi. Ini kasusnya beda lagi. Ada orang begal walaupun begalnya Islam, ya kita tetap mempertahankan diri. Bukan aku bunuh nggak apa-apa. Ya nggak gitulah. Ya kita membela diri. Mau dibegal kita bela diri. Tapi kalau hanya karena ejek-ejekan, hanya karena salah kecil-kecilan, kayak anak-anak pesantren itu bertengkar itu, nah itu dua-duanya sama-sama salah. Ya. Jadi kalau di tengah jalan ada penjahat membegal, beda lagi, itu mempertahankan diri. Nah, kalau ada perkara yang tidak syar'i, yang tidak bisa digunakan alasan untuk saling jotos-jotosan atau perang-perangan, maka dua-duanya masuk neraka. Masuk neraka di sini artinya dosa besar. Karena masuk neraka nanti kalau yang bisa menyebabkan masuk neraka betulan. Walaupun nanti ya kalau ada imannya, nanti dia tidak kekal, bisa nanti keluar dari neraka. Tapi dikatakan finnar, keduanya masuk neraka, ini masalah besar. Karena memang masalah besar yang berhubungan dengan manusia itu adalah masalah pembunuhan. Kalau masalah besar dengan Allah itu syirik. Kalau masalah besar dengan manusia itu yang paling nomor satu adalah masalah pembunuhan, masalah darah. Nah, hadis ini dimasukkan dalam masalah niat. Maka hubungannya di sini adalah orang yang kalah sebenarnya kan berniat untuk membunuh, cuman dia kalah. Tapi niat membunuhnya dan sudah berusaha membunuh, cuman nggak berhasil, tapi sudah berusaha, maka dosanya sama. Dosanya sama. Makanya Habil dan Qabil, ketika Habil mau dibunuh oleh saudaranya sendiri, makanya apa yang dikatakan oleh Habil dalam Al-Quran gimana? La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kalau kamu menggunakan tanganmu, wahai Mas Habil, Mas Qabil. Mas Qabil, kamu mau membunuh saya, gunakan tanganmu untuk membunuh saya. Ma ana bibasitin, saya tidak akan menggunakan tangan saya untuk membunuh kamu. Silakan kalau mau bunuh saya. Ya, akhirnya dibunuhlah beneran. Fatawwa'at lahu nafsuhu la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafu rabbal alamin. Karena saya takut kepada Allah. Karena kalau saya ingin membunuh Anda, berarti saya juga nanti kena dosa ingin membunuh juga. Maka paling kalau mau ya cuman menghindar, menangkis doang gitu, tidak ada untuk ini, untuk membunuh enggak ada. Tapi ini nangkis pun tidak, akhirnya terbunuhlah Habil. Karena dia tidak ingin membunuh saudaranya sendiri. Karena perkaranya perkara yang tidak syar'i untuk disaling perebutkan. Nah, itu. Walaupun sebenarnya boleh-boleh saja orang itu dia
menangkis, menghindar dan seterusnya. Tapi kalau untuk ingin membunuh ya nanti sama nanti. Sama, nanti dosanya sama. Nah, jadi itu di sini adalah yang menjadi syahid adalah menjadi hubungan dengan bab niat adalah masalahnya adalah itu yang terbunuh itu sebenarnya berniat membunuh maka dosanya juga sama. Makanya dosanya sama gitu. Jadi jangan sekali-kali mudah dalam main gepuk, main ringan tangan, gampang mukul orang, gampang nendang orang, apalagi sampai pakai senjata. Ya, tanpa senjata pun jangan. Mentang-mentang sudah belajar kempo, disadui, ditendangin tidak boleh. Ini bahaya. Saya kira itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan akhlak, menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.